Nah, kadang-kadang view 3D itu bisa jadi emang karena nggak sengaja itu bisa hilang. Kayak gini ya, kapus misalnya kan. Di view list, Ctrl I misalnya. Kayak gini. Ctrl I. Nah, misalnya. Bisa jadi nggak sengaja kan kapus. Saya delete misalnya kayak gini. Nah, kayak hilang dia tuh. Nah, kita bisa bikin lagi, gampang bikinnya. Masuk ke view. View, new view. Basic view. View, ini bagi yang hilang ya, view 3D-nya atau view apapun yang kehilangan nanti bisa kita bikin lagi. Basic view ya. Klik basic view. Nah, ini koordinatnya 0. Koordinatnya maksudnya itu elevasinya 0. Tinggal create aja. Nah, ini jadi lagi seperti ini. Sudah. Tinggal kita double klik di sini, kita kasih nama 3D. Namanya 3D. Kita save as sebagai 3D. Kita save as sebagai 3D lagi di sini. Jadi save as. Modify, apply, oke. Jadi jangan lupa di bawahnya modify, apply, oke. Nanti dia akan muncul, baru muncul di sini. Nah, dia akan muncul lagi di sini. Ya, jadi kita memang pada saat mengisikan ini tadi ini, mengisikan si plan ini ya harus ini karena banyak sekali angkanya, ada beberapa angka ya kita harus cermat di situ untuk melihat angkanya, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, sekarang saya akan memasukkan satu lagi grid, tapi untuk patokan elevasi. Nah, untuk patokan elevasi. Nah, saya akan masukkan lagi di sini. Kita ulang lagi nih pekerjaan yang tadi. Masuk ke menu ini, reference model. Klik reference model, add model. Nah ini. Kita cari sekarang yang ini, yang grid A elevation. Ref. Grid A elevation ref. Ini sama. Enggak kita apa-apakan. Default tinggal add aja model. Nanti posisinya seperti ini. Add model aja langsung. Nah ini dia. Kayak gini. Posisinya seperti ini. Mungkin ada yang posisinya juga nggak pas di sini. Nah, ini di move aja. Select yang ini, kita tumpuk aja. Yang select yang grid yang baru kita import ini, klik kanan, move. Jadi select objeknya ini, klik kanan, di move aja, biasa. Ambil patokannya, titik pertamanya adalah ini, titik A1-nya ini, sub A1-nya kita pindahkan ke A1 grid kita, gitu. Dipaskan, gitu. Ini posisinya kan seperti ini. Nah, cuma ini kan mestinya posisinya ini adalah grid berdiri, ya, grid untuk elevasi ya. Ini kan dia rebah sini. Nah, ini sedikit kita ada triknya. Jadi kita harus posisinya ini. Tapi pertama tadi yang belum pas kita pindahkan dulu ya. Yang posisinya belum pas kita tumpuk, dia posisinya A1-nya sama-sama di A1. Ini ya. GF ini yang grid A-nya ini kita tumpuk di grid A grid kita gitu. Grid 1-nya ini. Nah, di origin-nya ini kita tumpuk di sini. Kita tumpuk di grid kita, ujung kiri bawahnya. Di sumbu kiri bawahnya itu kita tumpuk di grid kita. Ini nggak usah dipedulikan ya, yang ini apa namanya origin yang XY-nya ini. Kadang-kadang kalau bergeser dia ada posisinya di sini. Yang penting posisi si grid ini di titik sumbu kiri bawahnya itu numpuk dengan grid yang kita punya. Baru habis itu nanti kita putar. Hah? Kenapa? Belum diputar? Belum diputar. Apa aja mau diulang? Baru ini. Pokoknya pindahkan dulu. Udah dipindah. Udah di move ya? Nah, oke. Kita nunggu Ibu biar memindahkan itu baru kita putar. Nah, dah. Apanya, Bu? Oh, memindahkannya. Misalnya kan posisinya misalnya taruhlah posisinya begini ya. Sebentar. Saya taruh anggap aja lah ini saya geser sedikit ya. Saya geser sedikit begini. Anggaplah posisinya sekarang di sini. Nah, enggak posisinya enggak sesuai ya, kayak gini misalnya kan, ya. Nah, cara kita memindahkannya adalah ini, kita select si grid ini. Nah, select grid yang baru kita importnya, klik kanan,
move ya. Ambil titik sudut yang paling kiri bawah ini, sumbu yang ini nih. Titiknya sebagai acuan, klik. Nah, itu kita timpakan ke sudut A1 grid kita. Klik. Nah, dia akan numpuk di sini. Oke. Baru kemudian ini kita putar caranya ini. Ya kan posisinya begini nih, 2 kali muter di sini nanti. Di sini. Double klik grid yang baru ini. Nah, ini di sini. Rotationnya ini. Jadi double klik ini. Double klik si grid yang barusan kita import ini, double klik. Nanti propertinya akan muncul di sini. Rotation yang Z. Nah, Z itu semua ke atas, itu kita putar sejauh 90. Z, rotation ya. Z-nya kita putar 90. Nah, nanti dia akan berputar 90 derajat gitu. Miring begini. Nah. Ya, sekarang posisinya begini. Jadi dia diputar begini. Jadi sumbu Z kan sumbu yang mengarah ke kita kan. Nah, itu diputar dengan sumbu Z, dia diputar 90 degree, 90 derajat. Jadi yang tadi aslinya begini, jadi kan aslinya begini nih. Posisinya dia udah numpuk di sini ya. Ini kita double klik. Nah, muncul di sini reference model. Ini propertinya, lihat. Ini rotation, bukan offset ya. Tapi yang di bawah rotation ini, yang di Z-nya ini kita putar 90 derajat. Dia akan diputar seperti ini. Modify. Nah. Ya, ketik 90. Nah. Dia kan seperti ini jadinya. Z-nya ya 90. Sampingnya dia ya. Nah, jadi dia diputar, yang tadinya begini, dia diputar begini. Nah, gitu. Nah, setelah begini, posisinya, baru X-nya ini kita rotate juga 90. 90. Nah, sehingga dia akan berdiri seperti ini. Nah, jadi nanti aslinya seperti ini dia. Nah, elevasinya. Jadi di sini X-nya 90, Z-nya 90 gitu. Nah, tinggal sumbu Z-nya kita sesuaikan dengan ini nih. Nah, Z-nya nanti kita isikan ini nih. Angka-angka ini. Gitu. Jadi kan gini kan. Nah, aslinya tadi kan gini. Setelah kita putar ya, saya ulang lagi nih. Nah, nih. Seperti ini. Posisinya kan, Bu ya. Nah, sekarang X-nya ini kita putar juga 90. Gak kelihatan, padahal sebenarnya dia berdiri. Sepertinya, nah posisinya sekarang, kalau kita putar Ctrl P, ini Ctrl P. Sorry, Ctrl P. Nah dia begini. Saya putar ya, lihat. Nah, dia posisinya begini. Bisa jadi seperti ini? Bisa, Bu? Bisa ya? Oke. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, baru kita sesuaikan ini kita grid kita yang biru ini, kita sesuaikan Z-nya. Sesuai dengan angka-angka ini. Ini kan ada angka elevasi ini. 0, 2440, 4880, 6405, 7930, 11500. Nah, di sini kita double klik grid kita yang biru ini. Nah, ini. Nah, kita isikan Z-nya. Mulai dari 0 ya. 0 dulu, spasi 2440 ya, 2440. Oh. Nah, ini seperti ini. Nah, pertama Z-nya 0 dulu, spasi 2440, spasi 4880, spasi 6405,
spasi 7930 spasi 11500. Nah, jangan dikasih titik ya. Jangan dikasih titik ya. Itu kan dia kalau di labelnya kan ada kasih titik tuh 4.88 kosong. Kita ngisinya nggak pakai titik. 2440 aja langsung 4880 6405 7930 11500. Untuk labelnya kita bisa pakai angka ini sama kayak di atas ini angkanya, atau bisa juga pakai label yang kayak cat ini. Kalau cat dia akan pakai ground floor, first floor, two floor, third floor, fourth floor sama fifth floor, ya. 5F, 4F, 3F, 2F, 1F. Nah, kita sih kalau di tagline-nya untuk dapat angka eksaknya kita sebaiknya pakai angkanya aja langsung. Jadi kayak ini plus 0 plus 2440 spasi plus 4880 spasi plus 4880 spasi plus 6405 spasi plus 7930 spasi plus 11500. Nah, untuk labelnya kita kasih pakai angka aja. Nah, label Z-nya. Kalau cat-nya dia pakai kode 5F sampai GF saja. Ground floor, first floor, berikutnya. Kalau kita pakai angka aja. Ini kalau kita modify, ini nggak kelihatan efeknya di sini. Belum kelihatan efeknya di sini, kecuali kalau nanti kita bikin view untuk grid-nya. Nah, grid A, gitu loh. Nah, oke ya. Yang penting sekarang kita lihat, ini sudah kita isikan. Nah, pastikan Z-nya udah diisi. Udah? Kalau udah diisi, Z-nya labelnya juga udah ya. Nah, oke. Kita masuk, kita panggil tadi view list kita, Ctrl I. Nah. Oh ya, modify, jangan lupa. Modify itu harus. Kalau kita rubah, nggak kita modify. Harus kita ulang lagi nanti. Kalau setiap apa yang kita rubah, kita harus klik modify. Nah, oke ya. Nah, udah. Kalau sudah, dia nggak kelihatan efeknya ya di sini karena kita ini view-nya belum view grid. Nah, setelah itu baru kita buka Ctrl I, view list kita tadi. Nah, tapi view list kita ini kan tadi view list asal yang kita pertama tadi kan, belum sesuai dengan grid kita yang baru nih. Nah, oke. Yang ini kita hapus aja nih, grid 1 sampai plan 500, min 5000 nih, tekan shift, select seluruhnya. Nah, ini kita delete aja. Yes. Nah, hapus aja semua view yang tadi kita bikin. Baru kemudian kita masuk ke sini. Setelah ini kita hapus ya, di view list ini, kita masuk ke view, misalnya, new view, kita bikin lagi along grid line lagi. Tapi sesuai dengan grid kita yang baru. Klik along grid line, nah ini. Along grid line ya. New view along grid line. Oke. Jual seperti ini. Tinggal klik create lagi sekali. Nah, kita akan dapatkan view yang baru sesuai dengan grid yang kita punya. Nah. Ini baru kita udah jadi view-nya seperti ini. Nah, tinggal kita buka tadi misalnya grid A. Grid A kan patokannya ini kan. Saya buka grid A. Nah, ini. Mestinya grid A kita udah nempel dengan si grid yang kita import. Banyak, Pak. Banyak apanya? Emang banyak. Oh, 2 kali berarti. 2 kali ke create-nya. Hapus dulu. Hapus lagi dari semua itu create lagi. Setiap kita klik create ya kan muncul lagi gitu loh.
Ini kalau kita lihat di sini, kalau sudah selesai ya. Nah ini kita tinggal lihat di sini nih reference modelnya. Nah ini grid elevation ref ini bisa kita hidden lagi. Nah, jadi sekarang kita bekerja bisa lanjutkan kita menggunakan grid yang sudah kita sesuaikan seperti ini. Nah ini 3D. Sebentar saya lagi ngecek ini sebentar untuk pergeseran nih. Munculkan sebentar ya. Ini tadi saya coba ini dulu. Sebentar. Sebentar, Bu. Sebentar saya save dulu nih. Kalau misalnya gridnya kehapus, hilang ini kayak gini kan, delete. Nah, misalnya kehapus begini, kita tinggal masuk lagi ke grid. Ini menunya di edit ya, edit. Nah ini edit. Nah ini sebelah kanannya ada grid ya. Grid, klik gridnya. Nah dia kan muncul situ. Klik aja di posisi sininya ini, di ujungnya. Atau bisa juga diklik di sini di originnya ini. Di originnya ini. Tadi grid. Nah ini. Ya. Klik scroll aja. Nah kayak gini, lihat ya. Dia kan muncul nih kan grid nih. Klik, dia muncul kayak gini ya. Nah, untuk dia biar jadi grid, klik scroll aja di semua tempat. Nah. Oke.
Oke. Oke. Oke. Oke ya. Sekarang kita buka yang view 3D aja dulu. View 3D, Ctrl I. View 3D aja kita buka tanpa atas ya, kayak ini. Nah, kenapa? Kita sekarang pengen mengimport sekarang yang modelnya. Kita pengen import modelnya. Model yang, ini kan tadi DWG yang kita import kan. Nah, sekarang siapa tahu misalnya ada badan lain atau biro lain yang sudah bekerja membuat desainnya. Nah, kita tinggal import desain modelnya, nanti kita masukkan ke model Tekla untuk nanti kita lanjutkan saja misalnya seperti itu. Nah, ya. Di sini kita akan import yang model strukturnya dulu. Nah, masuk ke sini. Ini. Add model lagi. Ke reference model tadi ya, menu ini. Add model lagi. Add model. Nah, di sini kita browse, cari yang S2 TS model. S2 TS model.ifc. Ada ya? Double klik aja. Nah, tinggal add model aja. Klik add model. Nah, oke ya. Caranya sama aja kayak tadi sebelumnya. Ke sini, reference model ini, menu reference model, klik, oke. Add model, oke. Add model ini, nah ini ke tadi, browse saja. Cari yang di desktop kita tadi, tempat folder yang kita download tadi, cari yang S2 TS model.ifc. S2 TS model ya. Nah, ini tinggal kita add model aja. Nah. Ini dia. Jadi ini kita dapat model struktural. Add model tadi udah masuk ya. Klik tadi kalau udah di browse dia akan kita add model, dia akan masuk seperti ini. Kalau tanpa atas, nah. Nah, ini tampaknya begini, tanpa atasnya. Kalau saya ulangi lagi, prosesnya sama kayak kita mengimport DWG tadi. Add model di sini. Nah, ini tinggal browse saja. Nah, kalau kita browse begini, di sini kita akan bisa melihat nih file-file yang bisa diimport ke dalam Tekla itu apa aja nih, lihat nih. Model file ini bisa bermacam-macam, ada 3ds, 3D Max ya, ada Blend, Brep, DAIN, segala macam file yang bisa kita import langsung ke Tekla. Termasuk juga 3D DWG, DXF, kemudian ada juga SKP. SKP itu SketchUp. Jadi SketchUp juga bisa kita import langsung. Bermacam-macam file. Oke ya. Kita pilih yang ini, S2 TS model. Double klik aja. Nah, ini tinggal add model aja.
muncul model file aja keluar Pak. Ya, Untuk yang select model file-nya Pak. select model file-nya nggak keluar ya? Oh iya, Cuman model file aja. oh gitu ya. Pada se- ini ya, Beda lisensi, Pak. ininya nggak keluar ya? Keluar Pak. Oh ya, kayak mungkin ya, karena berbeda ini lisensi. Enggak, tapi saya juga pakai yang Edu sih sebenarnya, cuma ya bang beda ini. Yang demonya, demo version. Lisensi komersial ya. Oke. Nah, udah masuk ya modelnya kayak gini. Coba tambah atas Ctrl P. Nah. Di sini kita ada sedikit perbedaan nih. Kayaknya yang saya sharing file tadi ada yang salah juga. Kenapa? Di sini kemungkinan ada yang nggak sesuai posisinya ini gridnya. Mestinya si grid ini B sama D-nya ini, B sama D1 ini pada posisinya di sini nih. Di grid ini. Saya kebetulan mungkin tadi bergeser karena saya posisinya masih di sini ya. Masih di origin. Nah, kalau kita pengen membenarkan posisinya, si gridnya kita bisa pindah. Kecuali yang Bapak Ibu yang sudah benar ya posisinya, yang misalnya posisi B-nya udah ada di posisi pojok objek di sini, di senternya objek. Nah, kalau yang belum, yang masih kayak posisinya masih kayak grid saya, yang gridnya itu masih di titik origin di sini. Ini kita move dengan jarak ini. Jaraknya itu adalah ini. Kelihatan nggak ya? Ya kayak di sini di origin, jadi di grid ini kan kita double klik nih grid ini. Double klik grid ini kan keluar propertinya kan. Nah, untuk menggeser grid itu tuh ada di bawah itu ada namanya originnya. Originnya kita geser. Ketemu nggak di bawah? Ke bawah terus sampai di atasnya warna ya. Ini origin. Nah, dia 00 kan? Nah, X-nya kita geser ke kanan sejauh 1090. Ibu udah ya? Kalau yang udah, biarkan. Yang masih 0, kita geser. X-nya di 1090. Nah. Ya, originnya. X-nya 1090. Y-nya di minus 1510. Y-nya minus 1510. Move. Nah, sekarang dia posisinya pas. Nah, sekarang sama semua. Minus 1510. Y-nya. Z-nya 0. Ya. Yang Jadi sekarang kalau yang udah posisinya benar, sekarang titik C-nya 1C sama 1D itu pas di tengah-tengah ini sumbu dari si tapak ini. Nah. C sama D. 1C jauh 1D. Ya. untuk mengetahui angka tadi dari mana, Pak? Apa? Angka 101 itu dari mana? Karena tadi saya hitung. kayak tadi yang punya kita ada yang meleset ya. Saya hitung pergeseran jaraknya berapa tadi. Oh, segitu. Nah, itu. Kayak kan kita bisa measure, tadi saya measure berapa pergeserannya gitu. Kalau blok digeser mubu bisa. Ya? Kalau blok digeser mubu. Bisa juga. Ini kan bisa digeser juga. Tapi sekarang ini kebetulan desain ini sebenarnya sudah dibikin oleh biro lain misalnya kan. Dia sudah meletakkan si posisi ini sesuai dengan key plan gitu loh. Jadi tagline-nya yang kita mengikuti, grid-nya tagline yang kita mengikuti, desain yang sudah ada gitu loh. Soalnya kalau si modelnya yang kita geser mengikuti grid kita, nanti kacau key plan-nya gitu loh. Kalau kita nanti modelnya kita satukan menjadi satu key plan area, nanti modelnya itu jadi bergeser gitu, nggak mengikuti posisi yang sebenarnya dari key plan-nya gitu loh.
Jadi di sini Tekla-nya yang menyesuaikan, grid-nya Tekla yang menyesuaikan dari desain yang sudah posisinya sudah ada pada tempatnya. Grid yang kita impor tadi, ya. Sebenarnya dari sini kita udah nggak pakai lagi tuh karena kita sudah bikin ya. Nah itu di sini pun biasanya orang kalau kerja begini, ya kalau kita udah sesuaikan, kita udah bikin sesuatu yang sama, ini bisa kita hapus aja sebenarnya gitu, nggak kita pakai lagi. Yang grid yang dari Tekla-nya gitu, itu. Iya, iya betul. Ini hanya benar untuk referensi aja gitu. Karena kadang-kadang kalau DWG ini kalau kita masuk ke Tekla itu dia jadi memperbesar ukuran file ya, jadi akan memperberat gitu Pak. Jadi ada satu model, saya pernah kejadian dulu, ada satu model yang banyak sekali referensinya. Itu ukuran filenya jadi besar, berat, jadi kita harus buang-buang dulu semua yang udah nggak kepakai gitu. Kayak begini ya, kita seperti ini. Ref ini kalau udah nggak kepakai sebenarnya bisa dibuang gitu. Bisa kita hapus di sini kan ada gambar delete ini kan, ini bisa dihapus kalau udah nggak kepakai. Kalau nggak perlu sih dihapus aja. Gitu. Karena sekarang kita akan mendayagunakan, kita gunakan semua yang sudah kita sesuaikan dari Tekla. Nah, ini tadi coba cek dulu nih, grid yang ini, grid Tekla kita ini, originnya udah betul ya. 1090 Y-nya min 1510. Coba cek, double klik grid yang biru, grid yang Tekla. Ini di propertinya ini di bawah, ini ada origin. Nah, X-nya 1090. Y, udah. Y-nya minus 1510. Udah. Oke. Berarti itu posisi grid sudah benar. Yang nggak sama sekarang apanya? Nah, ini tadi kan kita sudah import yang struktural. Walaupun mungkin ada sedikit ini apa istilahnya ketidakakurat, misalnya ada yang pergeseran dan sebagainya, itu nanti bisa diedit, digeser. Atau tadi saya lihat banyak juga yang angka-angka gridnya tadi yang belum akurat. Angka grid yang belum akurat nanti bisa diperbaiki. Cuma sekarang saya pengen mempertunjukkan juga bagaimana kalau kita import juga model selain struktur. Apa gunanya? Sehingga kita bisa melihat ketepatan posisinya. Mana yang bertabrakan, mana yang tidak, gitu misalnya. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk lagi ke menu ini. Reference model. Add model lagi. Nah. Ini add lagi. Jadi untuk melihat, kita akan import juga model kayak model equipment sama model piping. Ini kan misalnya ini bangunan pabrik ya. Kan di bangunan pabrik itu biasanya ada equipment, peralatan, mesin, ada pipa dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan pemodelan, kita bisa juga import model-model yang disiplin yang berbeda untuk piping. Misalnya kalau untuk gedung, misalnya untuk MEP-nya, itu bisa kita bisa kita cek pemasangannya gitu loh. Apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, sekarang yang mau kita contohkan adalah bagaimana kita mau import objek-objek seperti equipment dan piping. Nah, cara yang sama tadi kita masuk ke sini. Add reference model. Ini add model. Nah ini. Kita browse. Ini bisa kita pilih sekaligus equipment sama piping. Nah. Tekan equipment, tekan control keyboard terus piping. Nah. Open sekaligus dua. Nah. Piping ref nggak ada. Walah. Ada, mestinya ada. Piping. Ada. Dia kan TC zip ya. Nah, sama ini. Nah. Apa dia walaupun dia zip masih nanti akan kebaca juga oleh si ini. Jadi piping tip ref TC zip sama equipment ref TC zip ya. Nah, ini kita pilih dua-duanya. Add model, browse. Nah, ini equipment sama piping. Open. Oke. Nah, tapi di sini jangan di add dulu. Ini harus kita turunkan Z-nya 1000 karena kemarin waktu saya coba ini
nggak apa-apa. Udah terlanjur begini kan? Dia kan masuk begini nih. Nah, nggak usah di delete. Nanti langsung kita turunkan aja. Jadi posisinya sekarang begini ya. Nah, ini ya posisinya. Nah, ini kemarin waktu saya coba ini dia kelihatan posisinya itu di atas nih ngambang ya. Nah, sehingga di sini kalau kita double klik, pertama saya double klik dulu si equipment ini. Double klik si equipment. Nah, nanti kan propertinya keluar nih. Z-nya kasih minus 1000. Kita turunkan 1 meter. Kalau yang belum tadi dari offsetnya, Pak? Ya, offsetnya Z-nya kasih minus 1000. Sama aja. Dengan pipe-nya, Pak, dengan pipanya. Nah, pipanya juga sama. Pipanya klik. Nah, ini Z juga minus 1000. Kalau yang punya saya soalnya belum waktu saya. Z-nya minus 1000 ya, Pak. Ya, Di offset. ya di bagian offsetnya ini Z-nya kasih minus 1000. Yang tadi itu tadi ini kan. Jadi Sehingga posisinya sekarang seperti ini, benar. Ini kayak pipa dan segala macam ini mungkin dibikin pakai Revit ya. Minus 1000. Di double klik aja Pak, dibenarkan ininya, jadikan minus 1000 gitu. Skalanya sih udah, kalau pemodelan begini, skalanya udah 1:1 biasanya. Nah, nya nggak usah kita ganggu ya. Yang kita atur adalah ini aja. Z-nya ini offsetnya. Bukan rotation tapi Z offsetnya minus 1000. Hilang deh, Pak. Yang diganti hanya ujung. Z, ah? Z di offset. Iya, yang diganti hanya ini aja, Z offsetnya minus 1000. Yang lainnya biarkan aja. agak dilakukan gitu tuh. Ada MM-nya namanya aja kan yang MM-nya biarin aja, dia akan otomatis akan baca milimeter gitu. Gak perlu ditulis MM-nya. Isikan aja 1000, minus 1000. Jadi yang piping, equipment juga sama, diturunkan 1000. Hasilnya seperti ini. Diturunkan double klik equipmentnya ini, double klik yang kayak ini kan, pipa tinggi ini kan equipmentnya. Coba cek, dia udah minus 1000 belum? Jangan nanti pas dia, posisi pas di sini. Jadi kalau posisinya sudah benar seperti ini, kita secara visual pun bisa ngelihat apakah ada yang bertabrakan atau tidak gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu membuat materi ya, misalnya bikin materi pengajaran, nanti bisa juga kita dengan Revit, misalnya kita bikin satu bangunan kan, gini contoh dengan bisa dengan SketchUp atau dengan Revit, contoh bangunan, nanti juga kita bisa bikin jalur pipingnya misalnya MEP-nya. Nanti bisa kita satukan di Tekla untuk mengecek posisi pemasangannya apakah sudah sesuai dengan aktualnya seperti itu. Ini karena kebetulan saya nggak punya contohnya yang untuk bangunan ya. Saya contohnya kebetulan punyanya yang yang fabrik seperti ini, plan seperti ini. Coba nanti bisa dikembangkan, kita bikin contoh untuk bikin bangunan gedung misalnya, bangunan rumah. Yaitu ada bangunan strukturnya, ada fasad arsitekturnya mungkin, kemudian ada material MEP-nya misalnya seperti itu. Kita bisa combine dari beberapa perangkat, kemudian kita satukan di sini gitu loh, seperti itu. Oke. Nanti selanjutnya setelah ini kita akan merubah ini. Kita akan fokus ke struktural nanti ya. Ini sekedar kita melihat, kita bisa melihat posisi pemasakan si pipa dan equipment di antara member-member strukturalnya seperti ini. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah kita akan hidden seluruh member yang bukan struktural seperti ini.
equipment sama pipingnya ini nanti akan kita hidden, kita akan fokus ke strukturalnya ini. Nanti kita akan merubah si desain struktural ini menjadi native objeknya Tekla gitu loh. Kalau ini kan sekarang belum bisa kita apa-apain ya, dia jadi satu grup gini nih, belum kita bisa edit. Tapi sebenarnya objek ini dia sudah punya data di dalamnya gitu loh. Cuma dalam hal ini karena masih dalam format aslinya IFC, kita belum bisa memanfaatkan datanya tersebut. Jadi harus kita ekstrak dulu istilahnya gitu loh. Kita ekstrak dulu, kita jadikan dia native object di Tekla, baru nanti datanya itu akan kebaca oleh Tekla. Nah, itu nanti akan kita lakukan. Tapi kayaknya kalau sekarang tanggung karena udah mau istirahat ya. Ya, tinggal 1 menit lagi. Jadi kita akan nanti coba setelah istirahat nanti jam 1 kita mulai lagi. Jangan lupa di save ya. Save. Save itu yang ini nih, ada kayak gambar desktop di apa? Disket di ujungnya nih, save. Atau Ctrl S sama.